Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran OTK Humas dan Keprotokolan. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar pengetahuan 3.11 untuk kelas 12, memahami ruang lingkup keprotokolan, dan untuk kompetensi dasar keterampilannya adalah 4.11, melakukan pengelompokan ruang lingkup keprotokolan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari pembelajaran berikut ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan definisi keprotokolan dengan tepat, kemudian dapat menguraikan asas keprotokolan dengan rinci, kemudian dapat mengidentifikasi tujuan keprotokolan dengan tepat, kemudian dapat mengemukakan ruang lingkup keprotokolan dengan rinci. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya mampu melakukan identifikasi ruang lingkup keprotokolan dengan tepat dan mampu melakukan pengelompokan ruang lingkup keprotokolan dengan jelas. Baiklah, sekarang kita memasuki materi yaitu sejarah keprotokolan. Sejarah protokol berawal dari tata krama kerajaan pada zaman dahulu. Peranan protokol kerajaan tersebut adalah untuk mengatur hierarki. Protokol kerajaan merupakan sebuah kebiasaan yang berkembang menjadi hukum kebiasaan dan harus dipatuhi karena menyangkut harga diri dari kerajaan tersebut. Kemudian tahun 1815 mengenai keprotokolan tersebut diundangkan melalui Vienna Convention. Perundangan tersebut terus berkembang hingga melahirkan Vienna Convention of Diplomatic Relations yang berisikan tentang aturan berkunjung ke suatu negara. Pengertian protokol secara etimologis. Secara etimologis, kata protokol berasal dari bahasa Yunani, protos yang artinya pertama, dan kola yang artinya lem atau perekat. Berdasarkan asal katanya, protokol dapat didefinisikan sebagai lembaran perintah atau keputusan raja kepada rakyatnya. Di Indonesia, kata protokol dibawa dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Belanda. Istilah protokol dalam bahasa Inggris adalah protokol. Bahasa Prancis protocole dan bahasa Latin protocolum. Awalnya, istilah protokol berarti halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Kita sekarang akan memulai memahami pengertian protokol, keprotokolan, dan protokoler. Protokol menurut pedoman keprotokolan negara dan petunjuk pelaksanaan protokol adalah sebagai tata cara untuk menyelenggarakan suatu acara agar berjalan tertib, hikmat, rapi, lancar, dan teratur, serta memperhatikan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Kemudian pengertian protokol terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara atau pemerintah ataupun masyarakat. Sedangkan pengertian protokoler, suatu julukan yang bersifat filosofi terhadap seseorang yang menerima hak protokoler serta melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya. Julukan terhadap suatu kegiatan yang mengaplikasikan ketentuan-ketentuan keprotokolan yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Baiklah, kalian sekarang sudah bisa membedakan apa itu protokol, keprotokolan, dan protokoler.
Ruang lingkup keprotokolan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 4 disebutkan bahwa ruang lingkup keprotokolan adalah tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Unsur-unsur keprotokolan. Ada tata cara, tata krama, petugas. Asas-asas protokol. Keprotokolan di atas diatur berdasarkan asas menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010. Ada asas kebangsaan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, dan asas timbal balik. Kemudian tujuan protokol. Tujuan protokol menurut pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 bertujuan pertama, memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dan atau tamu negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat. Yang kedua, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga, menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa. Kegiatan-kegiatan protokol. Kegiatan-kegiatan protokol dalam pelaksanaannya terdiri dari penerimaan tamu atau audiensi, perjalanan atau peninjauan, pengaturan, rapat atau pertemuan, penyelenggaraan resepsi, upacara hari besar nasional dan keagamaan. Sedangkan pelayanan bagi para diplomat di antara lain meliputi kekebalan dan kelonggaran diplomatik, fasilitas pelabuhan, pemberian hak tertentu, penyusunan daftar diplomatik dan konsulat, pembuatan pernyataan selamat dan bela sungkawa. Demikianlah materi dari keprotokolan untuk otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan. Untuk lebih detail dan jelasnya, silakan kalian pelajari lebih rinci dalam modul yang telah Ibu siapkan di CBT dan LMS. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.